Mulai lagi, ada beberapa mantan DC lapangan pinjol yang bongkar resiko sebenarnya kalau gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjol itu sebenarnya apa sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ya buat teman-teman ya, ketika kalian gagal bayar atau telat bayar, pasti di pikiran teman-teman itu berbagai macam hal, berbagai macam berbagai macam angan-angan atau mungkin imajinasi gitu ya, bahwa proses penagihan itu akan seram, proses penagihan itu akan keras dan seterusnya. Sebenarnya kalau bisa saya bilang ya teman-teman ya, di pihak para mantan DC, saya udah beberapa kali ada bahas soal mantan DC yang mungkin tobat dalam tanda kutip gitu ya, pindah kerjaan. Mereka tuh bilang sebenarnya resiko sebenarnya kalau gagal bayar itu ya sebenarnya nggak ada gitu. Paling ya slik OJK aja, itu yang paling mentok. Kalau misalnya resiko akan ada kekerasan ya DC nggak bakal berani gitu loh. Kalau misalnya resiko jemput paksa, DC juga nggak punya wewenang. Terus menyuruh gadein barang atau mungkin nyita barang, itu DC juga nggak punya wewenang. Makanya terkadang seorang DC lapangan itu akan merasa frustasi atau merasa cemas, merasa stres kalau ketemu sama nasabah-nasabah yang telat bayar atau gagal bayar, yang yang udah mulai pasrah gitu loh, terus udah apa aja udahlah bodo amat lah. Nah itu adalah nasabah-nasabah yang membuat stres para DC lapangan. Ya, jadi resiko sebenarnya bukan sesuatu yang berat. Resiko sebenarnya adalah selik OJK, terus bunga dan denda pun dari pengalaman DC-DC tersebut katanya juga bukan sesuatu yang membingungkan atau membuat kita menderita sebenarnya. Karena pada dasarnya itu bunga dan denda juga bisa dinegosiasi untuk di diskon atau dihapuskan, itu banyak kayak gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau misalnya kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjol, nih mantan DC pinjol sendiri yang bilang bahwa tidak perlu takut karena sebenarnya resikonya nggak ada. Kalau dibilang nggak ada ya nggak juga sih ya, kan denda utang yang terus berjalan, bunga atau denda kan resiko juga gitu. Ya meskipun kita bisa request penghapusan suatu saat nanti, tapi kan tetap berjalan dulu, nggak langsung dihilangkan, benar nggak? Nah oleh karena itu saya lebih setuju untuk ya udahlah cuekin aja dulu, sisihkan dulu, kita fokus ke apa yang bisa kita kerjakan. Contoh pekerjaan, contoh untuk kerja sampingan atau bisnis sampingan atau apapun itu yang membuat teman-teman bisa lebih produktif dan bisa memperbaiki semua permasalahan ini ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.